Oke, kembali lagi di SCS Podcast Special Edition Basora 5. Oke, Basora 52 ini adalah dari pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP 2 Maju masa bakti 2025-2026. Oke, kali ini kita bareng sama Mas Dura. Ini saya kenalan dulu. Oke, mohon izin perkenalkan, nama saya Briliandi Mora Cinta sebagai kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Nganjuk masa bakti 2025-2026 bersama rekan saya Dan saya Hasan Pramudita sebagai kandidat calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Nganjuk masa bakti 2025-2026. Oke, yang lain sama Asya. Oke, kalian sebagai kandidat wakil calon ketua bagus banget. ya Tentunya kan kalian pasti punya visi misi. ya Benar punya jargon nggak sih? punya Punya. ya Jargonnya gimana? Gimana nih? Oke. Main dulu ya. ya mohon izin kami jargon dulu ya. Ayo Asta, 1, 2, 3. Paslon 2 aksi nyata untuk Semada. Oke. Aksi nyata untuk Semada. Jargon nggak sih? Ya. Boleh. Boleh. Apa dari siapa? Dari Cinta. Itu cukup Oke. Aba-aba 1, 2, 3 terus langsung sharekan aja. Oke, Oke. paham ya? Boleh. Ya. Oke. 1, 2, 3. Paslon 2 aksi nyata untuk Semada. Oke. Itu jargonnya. Jargonnya Iya. gua. Oke. Oke ya. Kan nih Asta sama Cinta ini katanya udah dari kecil nggak sih kenalnya? Iya, sudah. Kebetulan gitu. Iya. Nggak sih? Coba diceritain nih dari siapa dulu? Betul. Mohon izin, aku dulu Asta, boleh? Oke. Ya. Cinta dulu ya. Ya, mohon izin teman-teman, kebetulan aku sama Asta sudah kenal sejak kelas 1 SD. Jadi memang kebetulan iya, kebetulan di rumahnya memang satu kecamatan ya, Asta. Coba rumah kita. Rejoso. Ya, kita warga asli Rejoso. Satu SD juga, jadi memang dari kelas 1 sudah satu kelas juga. Tapi SMP-nya beda ya. Iya, kalau kelas sampai beda. Terus dengar-dengar kalian berdua nih juga pos di SMP dulu gak sih? Betul, alhamdulillah. Wah, Sekolah baru Iya, di SMP. tapi sama-sama jadi ketos. Terus kalian bersatu lagi di Semada. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Berarti ini kira-kira ini udah klop banget. Udah main Ya. deal. Iya, dari SD. Pernah ketemu bareng gak sih? Pernah. Dia mau datang sini udah Iya. Iya, insya Allah sudah. Keren banget ternyata. ya baru tahu aku Iya. kalau udah dari SD mana kalau bareng sama-sama jabat ketos dia Iya. terus sekarang jadi satu. Jadi satu di Dan Semada. kalau mau jadi di ketos sama bapak Ketos. Kelasnya si calon ya. Iya, Jadi punya visi dan misi kan? iya punya. Visi dan misinya Kalau kami mohon izin menyebutkan inti dari visi misi kami aja ya. ya Kak. Intinya pada periode kami apabila nanti menjabat, saya tuh pengennya punya organisasi tuh yang solid. Karena yang pertama itu solid dulu, habis itu yang kedua baru kerjanya bagus. Karena menurut saya pribadi ya, kinerja yang bagus itu lahirnya juga dari tim yang solid, yang saling merangkul. Betul ya, saya? Seperti itu. Karena kan saya sama Asta dari SMP ya alhamdulillahnya sudah mulai berorganisasi dan kita juga merasakan juga seperti apa sih kerja di dalam tim itu. Soalnya kan kalau kerja di OSIS kan juga gimana ya banyak event-event. Jadi ada kalanya juga kan kok ini eventnya kayak berat gitu ya lah. Maka dari itu menurutku pribadi kalau misalnya kita punya tim yang solid ketika kita ketemu sama event yang berat itu kan sangat membantu gitu loh. Jadi berat pun akan tetap kita lalui kalau misalnya tim kita tuh solid. Terus ya intinya tim solid lah. Oke. Intinya adalah Betul. kita udah baca visi misinya. Iya. Di katanya itu juga ada kata solid singkatan gitu ya. Iya. Satu baru di solid. Kalau kita itu inspirasinya dari mana sih kok tiba-tiba muncul banget solid gitu? Iya, dari yang seperti dari awal sudah aku jelaskan ya Bambang, karena aku pengen punya tim yang solid dulu, baru punya kinerja yang bagus. Jadi dari situlah aku tercetus
aku pengen taruh solid di visi misiku nanti Oh. aku kasih kepanjangan. Dari internalnya dulu Kita harus gitu. Mana sebenarnya kayak ada solid lah jangan-jangan ada sebenarnya dari kelas Sebetulnya dia sempat mikir gitu kalau naruh solid itu gimana ya nggak solid ya? ada solid gitu. Iya. Nah, ternyata tuh ada kepanjangan Nilai solid. apa ya ini? Terus ngomong soal visi misi kalian. Ya. Sebelumnya dulu deh. Gimana sih perasaan kalian pas kalian ditunjuk atau dikasih amanah buat jadi kandidat ini? Iya. Calon ketua dan wakil ketua OSIS. Ya. Asta dulu. Oke, dari apa dulu ya? Kalau Iya, iya. kalau dari saya pribadi sih tentunya seneng ada, terus juga takut kan kalau kita dikasih amanah kan juga takut takut gini takut gitulah, cuman ya kembali lagi ke saya sendiri. Terus saya tuh coba buat izin ke orang tua dulu minta pendapat segala macam. Terus kalau orang tua juga mendukung yakinin kan juga pilihan saya. Terus akhirnya saya ambil. Iya. Oke. Cinta ini bagaimana ya? Calon ketua OSIS ya yang udah pernah menjabat gitu di Iya. SMA. Alhamdulillah. Mohon izin. Kalau dari saya sendiri ya, yang pertama jujur kaget. Rada speechless iya. Ini beneran tak aku gitu kayak kayak geleng-geleng dulu. Terus Iya. yang pasti seneng lah karena sebenarnya memang dari dulu tuh mimpiku pengen gitu loh, pengen Oh. suatu hari semoga bisa menjabat ya gitu. Terus ya nggak jauh dari Elsa sih pasti cepet-cepet pengen ngabarin mama kayak mama papa aku hari ini ternyata diumumin kalau bakal jadi kandidat terus kebetulan mama papaku kan juga sudah dari dulu ya lihat aku berorganisasi jadi kalau seperti ini ya mereka tetap ACC aja ya support aja selagi kegiatanku Positif. positif dan aku ada di lingkungan yang sehat yang aku bisa tumbuh mama papaku support terus sih ya. Oke, jadi memang untuk isi orang tua dan juga support banget ya Bang. Jadi kayaknya sudah salah satu anugerah juga saya dikasih alhamdulillah. Terus kita mau tanya apa sih motivasi terbesar kok kalian benar-benar mau nerima gitu loh. Tadi kan rasanya kalian ya, kayak motivasi yang terbesar dari kalian. Oke. Oke, dari siapa dulu nih? Dulu cinta dulu dan Ya, tadi oke. cinta dulu. mohon izin Ya. motivasi terbesar saya ya pastinya karena dari dulu sudah sering berorganisasi jadi sampai sekarang itu rasanya kalau nggak berorganisasi tuh sedikit kurang gitu loh kadang kalau lihat teman-teman yang organisasi terus aku lagi jobless gitu terus kayak kok aku jobless ya rasanya tuh pengen nggak bisa gitu loh Job kalau gitu. Yang ngejob gitu. pengen bantu juga jadi yang pertama itu terus pengen juga ngelanjutin dari dulu kan kebetulan juga udah Pernah jadi SMP. sekarang pengen lagi melanjutkan dan pengen memberikan dampak yang baik juga lah untuk Sumada apa aku kan dari kecil pengen banget untuk bisa sekolah di sini jadi sekalian lah sekarang sudah bisa sekolah di sini semaksimal mungkin aku jadi pemimpin saya lakukan yang terbaik Ke depannya gitu. iya Lu Aksa sendiri bagaimana? Nggak jauh beda sama cinta tentunya. Aku kan juga dari SMP sudah berada di lingkup organisasi ya. Jadi kalau mau lanjut kalau mau nggak lanjut di organisasi itu juga gimana ya kurang gitu rasanya kurang. Terus aku di sini tuh juga udah nentuin niat awal aku tuh belajar. Jadi apa salahnya kok aku nggak nyoba gitu. Jadi tadi kalau cinta tuh emang mau ngelanjutin Ngelanjutin dari SMP ya. saya juga bisa ya dan aku suka motivasi kalian sekarang kalau kita tanya-tanya nih kalian kan udah kenal dari SD nih ya dari ranking 1 sampai 10 nih kalian seberapa dekat 10 iya Banget gitu. Iya. Oke terus karena kalian pasti mau persiapan buat simulasi terus mas berapa jauh sih progres kalian Untuk pemilu Iya. yang datang ini. betul untuk waktu terdekat ini yang paling dekat adalah orasi ya jadi untuk waktu terakhir ini ya kami memaksimalkan untuk orasi besok Senin itu sih untuk progres kita Ya. berarti emang orasi dipersiapkan iya yang paling dekat adalah orasi tapi bukan berarti kami nggak mempersiapkan untuk debatnya juga cuma karena di sini orasi itu yang paling dekat kami memprioritaskan orasinya orasinya tuh dulu iya
Jadi kalau persiapan yang paling awal sebenarnya dipikirkan sambil jalan. Iya. Ya, ngawur. Tapi ya karena dalam persiapan kalian tuh biasanya pasti ada tantangan atau kendala. Iya. Ya. Kira-kira apa sih tantangan atau kendala kalian selama persiapan ini tuh? Dalam menyiapkan Iya. semuanya itu. Mungkin Asta mau menyampaikan atau Sekarang dulu kalau dulu cinta. Boleh saya dulu. Ya, Boleh semangat. Jadi kalau tantangan mungkin gimana ya? Dari waktu sih. Soalnya kan juga ada cinta, ada les, terus saya juga mungkin kalau ada masih kegiatan gitu. Jadi mungkin buat persiapannya perlu waktu malam hari gitu sih. Iya. Kita nyiapinnya malam-malam ya. Iya. oke. Di sini ada Kalau di cinta kalau dari saya sendiri ya sama gitu ya. iya tuh betul sekali. Bukannya kan sama-sama juga. Pasti. ya sama. Kalau kendala di waktu tuh juga efek banget sih. Iya. Lalu nih, apakah ada pertimbangan khusus nih yang sempat muncul setelah kalian menerima amanah untuk maju sebagai kandidat nih, calon ketua dan calon wakil ketua? Pertimbangannya apa nih? Kayak pertimbangan khusus gitu. Kalau pertimbangan sih nggak ada ya, kita Ya nggak terima kasih mas gitu. nah tapi kalau persiapan mental aja sih kan untuk pemilu itu kan pasti ada yang menang dan kalah ya. Benar. Kita siap menang tapi kalau kalah kita juga harus siap. Jadi yang paling utama saya sama Asta siapkan ya adalah mental. Karena gimana ya? Karena ini mimpinya kami berdua dan nanti kalau gagal pun ya nggak apa-apa. Memang namanya pemilu yang terbaik ya udah diatur sama yang di atas. Kita tetap semaksimal mungkin. Tapi kalau hasil ya sudah yang di atas. Iya. Terus kalau sekarang kan kita pasti tahu rangkaian pemilu panjang banget. Udah ada video trailer, kemudian podcast ini, ada orasi, ada debat, Lalu ada pemilihan. lagi masih harus ada kampanye, tim ses dan lain sebagainya kan. Kira-kira menurut kalian tuh apa yang paling menantang atau paling nakutin gitu? Untuk rangkaian acara kayak apa, misal debat atau pemilihan, ekspresinya gitu. Mungkin dari satu dulu mas. Oke. Dari saya sebenarnya temen udah tahu juga sih ya. Soalnya pelajarannya itu debat. Debat kita ada berapa jam? Bang? Debatnya tuh kalau nggak salah 3 jam. Aduh, itu harus disiapkan. Persiapan main Tim. Malah mentalnya ya yang harus mentalnya harus. Wow. ya sih. Oke. Di debat ya. Iya. Pemilihan nggak takut? Enggak, karena dari awal kan sudah ya itu udah persiapan mental. Pemilihan kan pasti pilih sama ya udah kalau misalnya menang berarti emang itu rezeki kita, tapi kalau misalnya pilih menang berarti memang rezeki kita tuh ada di jalan lain. Ya, Aku sendiri juga sama. Ya juga bukan takut sih sebenarnya, lebih ke ya Siapin mental. Ya, jamin mentalnya masih belum itu. ekstra sabar juga ya kan. Iya. Tadi kita kan udah dengerin visi misi deh. Misinya. Kita Jadi pengen tahu sih apa program unggulan atau implementasi dari visi misi. visi-misi kalian itu nanti ke depannya mau gimana gitu. izin aku jawab. Siapa dulu? Oke, kita dulu. Nah, Oke. kalau program yang unggulan yang mau kita berikan di periode nanti itu ada di misi kami yang nomor 2. Jadi menciptakan program digital baik untuk eksternal maupun internalnya SMA Negeri 2 Nganjuk. Nah, itu nanti rencananya insya Allah kalau terpilih ya kami ingin mengadakan salah satu event baru. Ya, saya. Ini eventnya untuk internalnya apa eksternal nih? Dua-duanya karena tadi kan kami tercetulat terus kan ya untuk internal dan eksternal. Jadi bisa untuk dua-duanya. Nah, untuk programnya mungkin bisa ini rencana ya. Calon ketua dan wakilnya ini ya. Sebenarnya apa siapa gitu. Ya. Jadi kan kalau kita lihat sekarang ini banyak dari teman-teman tuh kadang yang kalau jam kos atau mungkin Senggang. kita sering banget main yang namanya HP ya. Iya. Bener kan? Terus kalau kita tuh kepikiran kayak karena juga kan ada yang nge-game, ada yang scroll TikTok segala macem. Nah itu kita ngambil di yang gamenya. Iya. Jadi nanti kita mau rencana mau bikin turnamen
turnamen game gitu, game online. Ini supaya apa? Untuk mewadahi teman-teman itu agar yang enggak game cuma game aja gitu. Tapi kan juga harus ada kompetisinya. Betul. Jadi yang mereka biar bisa kayak istilahnya ngerasain lomba-lomba gitulah. Jadi enggak stuck di cuman game main-main aja gitu. Iya, jadi nggak yang game tuh nggak yang nggak cuma buat game, tapi juga bisa mewadahi kita untuk berprestasi. Betul banget. Ya, Apalagi kan sekarang game udah masuk di itu ya e-sport. Ya, e-sport. Iya, itu. Tapi gini ya, karena kita tahu bahwasanya game itu kan otomatis ngebutuhin sumber daya yang gede juga. Tuh kalau dari kalian tuh emang game itu mau dibuat event sendiri atau mau kalian masukin ke classmate? Nah, kita mau tanya tuh kan katanya nanti game ada turnamen ya. Katanya tuh yang kalian adain sendiri di luar atau memang mau kalian masukkan ke dalam classmate? Di luar sih, tapi di kasur juga bisa, karena kan tadi bisa eksternal, bisa untuk internal juga. Iya. Berarti itu kalian ada ngadain event Bukan nggak semuanya event yang e-sport tadi. Terus ngomong soal digital nih ya, kan kita tahu bahwa emang Semada ini punya ekstrakurikuler digital juga. Nah, kalau kalian mungkin cuma ngambil turnamen game kan mungkin kayak, oh banyak sekolah udah ngadain. Dan aku tadi sempat kepikiran bahwa kenapa nggak sekalian mau nyiptain game gitu. Ya kan bisa juga ya kan? Iya. Itu kalian pernah nggak punya ide kayak gitu? Misalnya ada lomba mau nyiptain game atau nyiptain aplikasi kan bisa juga karena kebetulan juga ada sumber daya dari ekstrakurikuler IT. Iya, betul. Mau jawab atau mau lanjut saja? Kalau boleh jawab dulu, mohon izin. ya. Kalau dari kami sendiri sih belum ada planning yang mau bikin game. Cuma kami pengen bikin event aja sih, belum sampai ke yang mau bikin game, tapi bikin lombanya itu. Yang ada Iya, soalnya kan sebelumnya di Semada juga kami lihat untuk eksternal itu belum pernah ada Semada e-sport ya. Mungkin nanti bisa Ya, jadi bisa. program baru. Ya, insya Allah. masa bakti kalian ya. Amin, amin. Ya karena di program baru pasti perlu banyak kolaborasi kan. Iya. Nah pertanyaan kita tuh gimana cara kalian mastiin bahwa kolaborasi itu akan berjalan dengan lancar, Dan optimal gitu ya ya. optimal buat semua pihak. Apalagi juga kalau event itu kan eksternal gitu ya. Iya. Ngikutin gitu ya. Iya. Mohon izin aku jawab lagi nanti Asta kalau Iya. mau nambahkan boleh. Iya. Nah, kalau kolaborasi kan di Semada sendiri kan juga ada tim digital ya. Nanti Iya. seperti di misi kami yang pertama. Jadi kami membuat event itu nggak hanya yang kerja tuh OSIS gitu loh. Sambil memperbaiki hubungan juga dengan teman-teman seperti visi kami yang pengen solid. Iya. Nah, di misi pertama kami itu ada meningkatkan kolaborasi dengan tim MPK dan juga ekstrakurikuler supaya bersinergi yang produktif dan juga harmonis. Nah, nanti apabila kami punya event ini, kan kebetulan di Semada kan kita juga tahu sendiri ya ada tim Bina IT juga. Nah, IT. benar. ya, nah itu nanti kan bisa berkolaborasi dengan teman-teman OSIS untuk mengefisienkan program yang program e-sport itu tadi. Oke. Selanjutnya nih ya, karena kita kan kakak udah bilang ada kegiatan baru namanya e-sport ini. Iya, insya Allah. E-sport ini berarti kan kegiatan yang baru atau ide kreatif baru dari kalian. Nah, tapi kita perlu evaluasi juga bahwasanya dalam pengurusan ini kita perlu dengerin aspirasi dari teman-teman semuanya. Betul. Di Semada ini. Terus gimana cara kalian mastiin biar aspirasi dari teman-teman tuh bisa sampai ke telinga dari anggota OSIS itu sendiri? Gini ya. Jadi seperti yang ada di visi kami itu kan ada menyebutkan solid yang di poin D-nya itu dinamis. Ya, dinamis. Ya, seperti yang perlu tahu juga kalau dinamis itu biasa yang sesuai dengan dinamika. Iya, dinamikanya. Jadi kita ngikutin apa yang diminta sama teman-teman juga. Nah, untuk kita gimana cara bisa dengernya, kita bisa pakai kotak aspirasi yang nanti isi suara-suara itu yang nanti isinya suara-suara teman-teman di Semada yang mungkin pengen seperti apa dan bagaimana. Lalu juga selain pakai kotak aspirasi, kita bisa mengoptimalkan di media sosialnya OSIS Semada. Kita yang nomor 3 ya. Iya, di yang 3 kan juga ada tadi. Gitu. Sama mohon izin menambahkan,
kami juga bisa memberikan opsi lain gimana caranya untuk menampung aspirasi dari teman-teman yang ada di SMA 2. Kan sesuai dengan misi kami yang pertama, pengen juga meningkatkan kolaborasi dengan teman-teman pengurus MPK. Nah, dari teman-teman pengurus MPK itu juga bisa berkolaborasi dengan OSIS kan. Teman-teman MPK kan otomatis akan bisa komunikasi sama teman-teman berkelasnya ya. Nah, dari situ kami sebagai teman-teman OSIS bisa minta tolong ke teman-teman MPK toh untuk teman-teman minta tolong menampung aspirasinya dari Kelasnya masing-masing. Kira-kira nanti contoh kecilnya, misalnya kita mau mengadakan classmeet. Nah, classmeet itu nanti teman-teman OSIS bisa menyiapkan minta ke teman-teman MPK dulu. Teman-teman, ini kan kita mau mengadakan classmeet. Minta tolong dong teman-temannya bisa dikumpulin. Kira-kira pengennya mengadakan Kelasnya apa? acaranya. Jadi dari teman-teman yang sudah mengumpulkan aspirasinya itu bisa dikumpulkan ke teman-teman MPK dan bisa disalurkan ke teman-teman OSIS. Nah, untuk memperbaiki juga ya, karena tadi tuh Bambang dan Anin bilang kalau aspirasi teman-teman itu belum terlalu didengar. Nah, untuk memperbaiki juga nanti setelah classmeet yang tadi saya sebutkan contohnya, kita bisa memberikan G-form evaluasi juga. Kira-kira nanti habis event ini teman-teman itu gimana sih? Apakah sudah puas dengan aspirasinya yang telah disalurkan lewat teman-teman MPK tadi? Gitu. Jadi setelah evaluasi itu teman-teman OSIS juga bisa paham kira-kira maunya teman-teman itu seperti apa toh. Jadi memang mau kolaborasi juga. Iya. Bisa sih. Iya, karena kami pengen solid yang nggak cuma OSIS tapi juga bisa merangkul teman-teman MPK dan juga ekstra lain. Betul. Oke, terus kita di sini mau notice ke misinya dulu ya, meningkatkan kolaborasi dengan pengurus MPK dan ekstrakurikuler untuk menciptakan sinergi yang harmonis dan produktif. Iya. Untuk realisasinya atau implementasinya kira-kira gimana? Nah, Asta mungkin mau jawab. Ini cara atau strateginya lah, kalau enggak belum punya gambaran implementasi strateginya aja gimana? Oke, mohon izin saya jawab lagi. Untuk misi pertama kami itu kan kolaborasi dengan tim MPK dan juga ekstrakurikuler. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, tahun periode 2024-2025 itu sudah ada program Osterion. Dari program Osterion itulah kita bisa evaluasi dulu, kira-kira apakah program itu sudah cukup bisa merangkul teman-teman dari ekstrakurikuler. Tapi kalau belum, kita bisa mengoptimalkan di Osterion itu. Karena saya melihat ya, dari beberapa ekstra itu memang belum tergabung dari Osterion. Jadi di periode ini harapan saya sama Asta bisa merangkul seluruh ekstra. Jadi benar-benar semua ekstra itu bisa ikut di Oster gitu loh. Jadi benar-benar teman-teman OSIS bisa merangkul per ekstranya. Iya, dan meningkatkan komunikasinya juga sih setiap mau event itu. Kalau briefing juga jangan yang sendiri-sendiri, soalnya itu memang Osterion ya. Osterion OSIS sama ekstra. Jadi kalau briefing ya harus ada OSISnya juga. Contohnya misal mungkin eventnya salah satu ekstra. Nah itu nanti Oster. Kalau misalnya briefing pada hari H atau mungkin sebelumnya ya harusnya OSIS juga harus sudah tahu kira-kira besok jobdesknya itu seperti apa, acaranya juga seperti apa gitu. Jadi nggak ada miskom dan Osterion itu benar-benar optimal. Itu sih. Oke, seperti itu ya berarti. Ya. Dengan Osterion ya. Dengan kita eventnya Osterion. Itu event antara OSIS dan Ya. Sudah ada sejak periodenya Mas Aiman dan Mbak Luna ya. Baru banget. Tapi kita perlu notice juga bahwa dalam suatu program itu pasti kita butuh dana juga. Iya, betul. Kita yang mau tanya tuh kalau misal dana itu telat atau bahkan nggak turun atau nggak ada itu gimana? Itu waktunya. Ya misal kita eventnya minggu kedua ya, dananya tuh bisa turun atau baru bisa cair tuh minggu ketiga. Tuh gimana cara kalian ngatasi kekurangan dana itu? Kayak gitu. Oke. Asa mau jawab? Halo. Gimana? Siapa dulu nih? Dulu silakan. Ya. Apa? Aku. Iya, bentar. Kalau dana ya, mohon izin sesuai pengetahuanku, sebenarnya aku sendiri tuh belum yang sengerti itulah tentang dananya itu akan diapakan dan dari mana aja gitu loh. Tapi setahu ketika kita di periode yang sebelumnya ini, bendahara itu punya itu nggak sih uang
Dana OSIS. Iya, Dana OSIS ada. iya. Pasti Jadi gitu ya. yang Bukan kas. kas, Gitu ya. tapi memang ada, tapi Ada dana cadangan OSIS. bukan dari kan kalau misalnya kita pakai dana sekolah kan yang pakai proposal lalu kita cairkan ya. Iya. Nah, kalau itu dana yang aku maksud sebelumnya itu memang dana yang dimiliki sama OSIS itu. Cuma sejauh ini aku belum pernah mencari tahu atau apa ya kasarnya belum pernah punya pengetahuan lah dana itu tuh sebenarnya dana apa gitu. Oke, jadi memang Iya memang secara dana masih belum. belum. Ya. Gak apa-apa sih ya. Terus gini, kita kan tahu bahwa Semada ini sekolah adiwiyata nasional. Dan tentunya sebagai calon ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS beliau ikut mendukung program adiwiyata nasional agar bisa bertumbuh menjadi adiwiyata mandiri. Nah, kira-kira dari kalian itu apa kegiatan atau mungkin ide kalian yang akan kalian gunakan untuk mendukung kegiatan adiwiyata ini yang dimana sekolah ramah lingkungan? Oke. Jadi sejak buat teman-teman seperti yang kita tahu saat ini kan Semada tiap Jumat itu ada yang namanya Jumat bersih. Iya, Terus Kegiatan cuma iya, itu ya. kemarin juga sempat ada yang kelas 10 itu kegiatan senam. senam, Iya. senam bersama. Iya, senam bersama. Nah, dari situ kita bisa ngembangin. Kan kita sebagai OSIS, pengurus OSIS, itu bisa ikut terjun membantu Bapak Ibu guru seperti mengawasi teman-teman yang ada di kelas. Jadi kalau kadang kan ada yang pagi itu teman-teman masih sibuk ngerjain PR lah, masih sibuk benerin ini, benerin itu. Jadi kita sebagai OSIS tuh harus bisa menertibkan mereka sebagaimana mestinya. Yang harusnya bersih-bersih, yang harusnya bersih ini, bersih itu, gitu. Sama izin menambahkan boleh ya teman-teman. Boleh, Kan boleh. Semada ini kan juga punya greenhouse ya. Nah, Iya. kita sebagai pengurus OSIS juga bisa meminta izin kepada Bapak Ibu guru untuk mengoptimalkan isi dari greenhouse tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang kan greenhouse itu belum terlalu green ya. Berarti yang optimal itu karena adanya greenhouse itu dengan kondisinya juga yang belum terlalu terawat, kami mengelolanya untuk mengoptimalkan, bukan yang dikelola. Untuk membuat baru kan enggak ya? Iya. Cuma maksimal greenhouse-nya. Memang biar greenhouse tuh punya jadi dirinya sebagai Greenhouse jadi green gitu, bukan cuma dicat hijau gitu kan. Iya. Oke. Dan cuma Boleh, karena boleh. greenhouse cat hijau namanya greenhouse. Itu enggak salah tapi masih belum tepat aja. Iya, betul. Iya. Oke. Terus kadang-kadang mau jadi pasangan nih ya, Iya. pasangan ketua sama Ketua sama wakil. wakil. Kalian tuh punya bagi-bagi misal tanggung jawabnya ketua ini, tanggung jawabnya wakil ini gitu. Di berbagai event gitu. Misal kayak event ini itu perannya Perannya ketua sebagai apa, terus ini wakilnya sebagai apa gitu. gitu. Ada. Dari mana dulu nih? Gini, sabar dulu ya. Oke, jadi wakil ketua dulu ya. Dari saya sendiri izin jawab. Ini sebelumnya kita belum sempat mikir itu sih, cuman saya menyadari peran saya kan mungkin saya sebagai wakil. Iya. Terus saya juga laki-laki, apalagi kita saya perempuan. Jadi saya harus bisa ngertiin dan nyairin bagaimana keadaannya si ketua. Jadi kalau seumpama ketua ada apa ya istilahnya capek, terus habis itu kalau lagi marah bagaimana saya harus bisa nenangin, terus juga bisa mimpin teman-teman juga gitu. Ya, kalau dari saya sendiri pengennya setiap event enggak yang dibagi, tapi bener-bener saya sama Asta misalnya nanti menjabat kan berarti sebagai ketua dan wakil ketua ya. Nah, saya tuh maunya kami berdua tuh tahu progres event kita tuh sudah sampai mana sih. Jadi nggak di event ini cuma Cinta yang tahu, nggak di event ini cuma Asta yang tahu, tapi kami sebagai ketua dan wakil ketua juga benar-benar harus tahu dan bisa merangkul anggota kami. Progresnya sampai mana, kendalanya apa, itu sih. Jadi memang niatnya tuh biar sama-sama tahu Ya, terus jalan gitu. kita kan nggak tahu ya ke depannya. Itu ya. Misalnya ada satu event, terus yang ngerti progresnya tuh cuma aku sebagai ketuanya. Terus Asta tuh belum tahu, tapi nggak tahu gimana kalau nanti tiba-tiba aku ada kesalahan yang membuat ketua pelaksana aku tuh harus berkonsultasi, sedangkan aku sebagai ketua nggak ada. Jadi kan kalau misalnya ada Asta, bisa konsultasi ke Asta sebagai wakilnya gitu sih. Makanya saya sendiri pengen kami berdua tuh selalu mantau
dan selalu tahu progresnya event ini tuh sudah sampai mana aja. Jadi emang minatnya pengen Yes, Melanjutkan itu ya. yes, Oke, lalu nih, jika diberikan kesempatan untuk ke depan, jika diberikan kesempatan untuk ke depannya, itu mau mengubah satu hal yang ada di Semada ini, itu mau mengubah apa dan caranya gimana? untuk mengubah. Iya, kayak misal suatu hal gitu, suatu hal ada ya. Semada gitu, di lingkupnya semua berarti. Kalau yang saya amati akhir-akhir ini kan di sekolah kita kan ada literasi ya. Ya, benar sekali. Nah, itu kalau dari saya pribadi, kadang lihat teman-teman itu memang masih males-malesan gitu loh. Iya. Nah, kita bisa optimalin itu. Kan tadi tanya caranya ya. Menurut saya, caranya bisa lebih diketatin lagi. Atau kita kan sebagai pengurus OSIS, kita tetap bisa literasi, tapi kita tuh juga bukan minta sih, mengajukan apa ya? Permohonan untuk bisa mengoptimalkan gitu loh, mengoptimalkan. Kita mungkin bisa sambil ngawasi atau kelas kan juga ada OSIS-nya atau mungkin juga ada MPK. Nanti OSIS juga bisa berkolaborasi sama MPK supaya teman-teman satu kelas tuh gimana caranya supaya optimal dan benar-benar literasi. Karena yang sekarang saya amati tuh memang teman-teman tuh belum yang optimal gitu loh, belum yang Ya, mereka dapat belum maksimal lah. Literasi itu dan literasi tapi nggak berkali. Ya. literasi itu juga program baru kan. Depannya mau mengdisiplinkan itu. Iya. Ngomong kita kan lagi di studio Semada nih, yo. Terus Semada nih ya. Studio Berkos Semada. Nah, kebetulan studio ini biasa dipakai buat tag video, FLS 3. foto-foto, tambahan lainnya. Nah, kira-kira dari kalian, gimana cara kalian buat ngoptimalin studio ini biar bisa buat ngembagiin prestasi dari Mahasiswa ya. dengan lebih optimal? Seperti itu. Oke. Ini juga zero ya. Atau sebelum ini Iya. Baik, di sini aku bakal menjawab gimana sih cara ngembangin studio ini ya. Iya. Jadi kan seperti yang kita tahu saat ini lomba-lomba tuh nggak hanya yang berbasis offline. Jadi Ada online. sangat banyak lomba-lomba yang berbasis online. Nah, dari situ kan sudah kelihatan ya kita pasti perlu tag, perlu nyari video, foto, di segala macam. Nah, terus menurut saya dari pihak sekolah ini juga harus mendukung buat siswa-siswa yang mengikuti lomba tersebut untuk mengambil video atau fotonya itu di studio Semada ini aja. Jadi biar studio ini tuh gimana ya, terus berkembang gitu loh. Terus teman-teman juga biar ngerti, oh kayak gini ya studionya. Iya. Punya studio. Iya. Bagus gini ya kan. Iya. Ya di sini. Itu tambahan juga sih kalau opsi lain dari aku, saran lain dari aku, seperti yang sudah teman-teman tadi bilang pengen punya program podcast yang 2 minggu sekali itu menurut aku sangat bisa dikembangkan sih karena supaya kan kalau misalnya lomba itu kan gak yang selalu ada ya tapi kalau misalnya podcast yang kita adakan setiap minggu itu nanti teman-teman tuh bisa tahu gitu loh kalau memang bahwasanya Semada tuh punya studionya tuh bisa dioptimalin isinya tuh gini karena kalau lomba kan cuma mungkin waktu ada tapi kalau ada podcast itu Rutin nggak sih? rutin dan selain ngembangin studio ini supaya teman-teman SMA Negeri 2 tuh bisa tahu gitu loh apa yang lagi berkembang sekarang apa yang podcast ini seperti itu Cara presentasi nggak sih? atau mungkin setiap teman-teman kan setiap minggu ya kita tuh selalu punya teman-teman hebat yang selalu maju investasi saat dijadikan topik gimana sih teman-teman persiapannya sama lomba gini-gini gitu-gitu sih. Gitu ya. Studio ini mau dipakai buat ngoptimalin lomba dan kegiatan lainnya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya yaitu kita kan tahu ada banyak kegiatan yang besar, maksudnya yang eksternal yang mengajak orang-orang dari luar Iya, betul. Nah, tapi itu sayangnya cuma terkonsentrasi atau fokusnya cuma di pas UT aja. Ya, oke aja. Nah, kalau dari kalian tuh kira-kira ada nggak sih emang kegiatan
yang mau kalian buat eksternal juga tapi di luar iya. Mau jawab dulu? Mau jawab siapa? Silakan. Oke, aku dulu. Iya dulu. Mohon izin. Kalau sementara ini belum sih, belum ada planning untuk bikin event eksternal di luar HUT. Karena yang event awal tadi memang rencananya pengen kami tambahkan di HUT. Tapi kan teman-teman juga tahu ya, HUT itu eventnya sudah banyak, mulai dari run, pedal, dan lain sebagainya. Nah, misalnya nanti e-sport itu tidak bisa dimasukkan dalam rangkaian HUT, itu nanti mungkin bisa jadi opsi dijadikan event eksternal di luar HUT, seperti yang teman-teman tanya. Jadi emang niatnya mau memfokuskan Iya, sebenarnya opsi second option. second option ke depannya mau gimana gitu ya Mbak. Oke. yang beban unggulannya tuh di dalam hal Dalam digitalnya. Iya, pengennya gitu. Terus apalagi ya, Perkembangan kalau gitu ya. kita bicara soal digital tuh pasti nggak akan lepas dengan kekeliruan di dunia digital. Iya. Nah kira-kira dari Biosis tuh gimana sih cara kalian buat ngehindarin hal-hal yang tidak diinginkan di dunia digital itu? Ini sis buat ke Eksternal semua. eksternal semua. Entah itu eksternal atau internal, yang pasti Intinya supaya gimana digital itu nggak yang chaos gitu. efektif gitu loh. Ketika kita bikin event Terutama supaya internal. Oh iya, izin jawab ya. Jadi tadi gimana cara kita biar digital apa ya, itu digitalnya tuh bisa berjalan optimal dengan baik dan benar. Pastinya kita tuh kalau soal digital tuh udah banyak banget hal-hal yang bisa kita tahu ya. Kan soalnya di HP itu ada apa-apa, semua tuh ada di situ. Nah, itu kita harus bisa nerapin prinsip ke teman-teman juga kalau ketemu suatu hal-hal yang mungkin tidak seharusnya kita baca atau nggak seharusnya kita pelajari, kita tonton itu bisa mungkin harus kita hindari. Terus juga penting banget kita bisa ngasih pemahaman ke mereka supaya hal itu nggak terjadi gitu. Oke gitu ya. Jadi emang mau kontrolnya dari dalamnya. sama izin menambahkan juga teman-teman izin. Iya. Ya gak? Karena yang digital-digital seperti yang tadi sudah kami sebutkan, kalau kami pengen buat event. Nah, gimana supaya nanti kan event itu misalnya eksternal atau internal pun kan akan membawa nama baiknya Semada ya. Nah, tadi memang nanya gimana supaya itu optimal dan nggak chaos. Nah, seperti yang sudah kami sebutkan tadi, bahwasanya kami akan bisa berkolaborasi dengan teman-teman SMA di Maju yang memang sudah berkompeten di IT, kan ada Excel-nya juga ya. Iya. Nah, makanya itu kami bisa berkolaborasi dari situ untuk merealisasikan misi kami juga. Selain itu juga untuk menghindari chaos-nya dari event tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya ya kunci supaya nggak chaos memang di komunikasi. Jadi diperbaiki sekali lagi komunikasinya supaya nggak miskom sih. Oke, terus kita mau tanya saya seberapa yakin kalian akan jadi atau kata lain buat penonton nih yakin dengan kalian bahwa kalian layak untuk jadi ketua ketua. Ya kita teman-teman, halo teman-teman. Halo teman-teman, salam kenal. Tadi udah ya kita. Sekarang yakinin ke penonton buat milih ke ya. Oke teman-teman, berdasarkan podcast tadi yang sudah banyak kita bahas tentang visi dan misi kami berharap teman-teman bisa memberikan kepercayaan penuh kepada kami sehingga kami nantinya akan punya kesempatan untuk merealisasikan visi dan misi kami sebagai kandidat paslon nomor 2. Jadi mohon dukungan dan doa baiknya untuk saya dan Asta supaya nantinya kami berdua bisa terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri Nganjuk masa bakti 2025 dan 2026. Oke. Ini udah banyak ya. Banyak ceritanya udah banyak kan udah yang terakhir ya tadi. Terakhir. Ini sebelum itu gimana bila kita Jargon siap. Oke. Oke. Siapa yang mau? Akan
Ya. Oke. Mohon izin. 1, 2, 3. Proses aksi nyata. Sudah. Oke, kayaknya udah selesai gak sih? Selesai nggak sih? Oke, kita ucapin terima kasih dan nonton dan sampai jumpa di sesi podcast berikutnya. Sampai Sampai jumpa.